Baik, kita lanjutkan lagi ya. Untuk piktogram ini sebenarnya terbentuk dari ikon. Jadi dasarnya ketika Anda membuat desain piktogram itu ya Anda harus bisa membuat ikon seperti itu yang representasional sebagai media komunikasi visual. Maksudnya apa? Ikon itu memang harus merepresentasikan tadi apa? Objek aslinya. Jadi kalau hewan ya harus menyerupai hewan, benda kayak mobil tadi ya menyerupai mobil harus persis walaupun dia tidak digambarkan secara realis. Jadi ikon itu hanya abstraksi atau bentuk dari penyederhanaan objek yang paling sederhana atau simplified ya kata lainnya. Nah ini adalah contoh ya. Jadi ketika ini sebuah ayunan itu digambarkan yang paling sederhana seperti apa. Ini mobil ya. Ini masih ada jendelanya juga ya. Jadi macam-macam. Jadi ada sebenarnya ini beberapa piktogram di sini bisa kok diolah lagi menjadi yang lebih sederhana. Tapi di sini poinnya adalah kita bisa dengan mudah memaknai gambar-gambar ini, ikon ini, walaupun tidak digambarkan secara yang sangat realis ya. C ini adalah kuda, kemudian ini aktivitas manusia. Jadi piktogram itu banyak ya, bisa objek, bisa hewan atau fauna ya, bisa flora atau tumbuhan, bisa aktivitas manusia. Misalnya ini tidur, ini menandakan kalau dia sedang memanjat, kemudian yang bawah ini dia sedang berpikir, seperti itu. Nah, piktogram yang baik itu yang seperti apa ya? Piktogram yang baik dia harus representatif. Representatif itu ya berarti harus bisa mewakili objek aslinya. Nah, otomatis orang akan mudah dalam memaknai, dalam berpikir untuk sebenarnya ini piktogram ada pesan apa di situ ya. Kayak misalnya tadi laki-laki, toilet laki-laki, toilet perempuan itu representatif sekali. Kemudian untuk black and white ini sebenarnya bukan harus dimaknai oh harus warnanya black and white, bukan. Jadi ketika kita bisa membuat desain yang black and white saja sudah bagus, berarti ketika itu nanti diberikan warna-warna lain itu tidak masalah. Jadi dia harus bisa disajikan secara black and white supaya nanti ketika disajikan dengan warna lain dia tetap akan bisa terlihat jelas ya. Memang untuk dulu sebenarnya kebanyakan sih lebih ke black and white ya, tapi secara perkembangan saat ini sound system itu sudah warna tidak banyak warnanya, tapi warna-warna itu bisa dikaitkan dengan corporate colornya. Jadi kayak misalnya corporate brandingnya. Jadi kayak misalnya Anda pergi ke sebuah mall yang mana mall tersebut memiliki warna biru pada logonya. Jadi nanti ya sound systemnya itu akan lebih cenderung ke biru atau ungu seperti itu. Jadi tergantung sesuai dengan warna-warna perusahaannya. Kemudian fixed meaning, jadi maknanya itu tidak rancu ya. Ketika tadi ada misalnya ada turunan, ada jalan, ada tikungan tajam atau mungkin ada tanjakan, nah itu tidak rancu ketika memahami itu. Jadi pengamat itu memiliki kesamaan tadi ya, universal tadi sifatnya. Kemudian harus sederhana atau simple atau merupakan abstraksi. Jadi ya jangan dibuat yang rumit karena piktogram itu biasanya dilihat dari jarak jauh. Dan untuk instruksional bisa jadi seseorang itu mungkin belum pernah berada di tempat atau di ruangan tersebut. Nah, jadi mungkin fungsinya kalau misalnya sederhana ini ya, misalnya Anda baru pertama kali ke airport, tetapi berkat sound system atau piktogram yang ada di situ, Anda nggak tersesat, tetap bisa keluar, tetap bisa kalau mau cari tempat makan di mana, toilet dan lain-lain, itulah yang dimaksud sederhana. Siapapun bisa memahami itu, walaupun dia nggak familiar dengan ruangan itu, dengan tempat itu. Misalnya baru pertama kali ke mall, sebuah mall atau ke stasiun kereta api, tapi Anda tetap dengan cepat menemukan di mana tempat untuk tiket, di mana pintu masuk dan lain-lain, parking areanya di mana, seperti itu. Nah, itu merupakan beberapa aspek